Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Siswi menjawab dengan arogan. Tidak ada tempat di dunia ini yang benar-benar mengancam jiwaku. Kau harus ingat bahwa ibumu sudah menjadi limit dulu, selain itu Long Soyo juga ada. Kekaisaran Ryu pasti harus berpikir dua kali sebelum ikut campur dengan dua limit dulu. Zhongliwu berseru, ya, sekarang aku akan pergi dan mempersiapkan hal-hal yang telah Anda perintahkan untukku. Namun, harap berhati-hati ibu. Jangan biarkan amarahmu melukai tubuhmu. Zhongliwu menunjukkan perhatian dan kepedulian pada ibunya. Baiklah, kau bisa pergi sekarang. Setelah Zhongliwu pergi, Ye Sisui adalah satu-satunya orang yang tersisa di ruangan gelap ini. Ia tampaknya seperti sosok kesepian saat dia menundukkan kepalanya dan menatap ke kejauhan. Suara rendah dan pasrah bergema di dalam ruangan. Apakah ini benar-benar layak? Kamu harus tahu bahwa tujuanmu tidak mungkin tercapai. Bahkan jika aku mendukungmu sepenuhnya, itu masih mustahil. Ye Sisui bertanya dengan dingin. Pernahkah kau mencoba yang terbaik untuk membantuku? Sosok yang menjulang keluar di kegelapan tidak lain adalah Kaisar Naga Dolo Long Shoyo. Long Shoyo berjalan ke arah Ye Sisui dan berkata, Sisui, berhentilah selagi masih bisa. Tidak mungkin bagi Gereja Roh Kudus, sekelompok para masyarakat jahat, untuk bertahan hidup dalam jangka panjang. Tidak peduli di mana kamu mendirikan markasmu, masih akan ada orang yang akan mengejarmu dan mencoba untuk menghancurkanmu. Kamu harus tahu seberapa ambisius Sultanan. Setelah dia mencapai beberapa tujuannya, dia pasti akan memutuskan semua hubungan dengan Gereja Roh Kudus. Dan itu semua bermuara pada masalah-masalah jahat. Dari tampilan, Kekaisaran Ryu pasti akan mampu menaklukkan seluruh benua dalam waktu dekat. Ketika itu terjadi, itu akan menjadi akhir bagi Gereja Roh Kudus. Mereka pasti akan meniru apa yang terjadi saat itu dan mencoba untuk membersihkan benua dari semua masalah jahat. Diam! Ye Sisui tiba-tiba meledak dengan amarah. Long Shoyo terdiam saat nafas cepat Ye Sisui bergema di dalam ruangan. Apakah itu benar-benar layak? Long Shoyo menghela nafas dan bergumam. Ye Sisui tiba-tiba berbalik dan menatap Long Shoyo dengan dingin. Mu'en bertanya padaku pertanyaan yang sama saat itu. Apakah kamu ingin menjawab atas namaku? Tubuh Long Shoyo mulai bergetar keras. Orang bisa melihat kesedihan di matanya. Setelah melihat bagaimana Long Shoyo bereaksi terhadap kata-katanya, Ye Sisui menghela nafas dan berkata, lupakan saja Shoyo, aku salah. Aku seharusnya tidak menyebutkan itu. Pada akhirnya kamu telah menghabiskan lebih dari 100 tahun bersamaku. Bahkan jika kamu salah saat itu, ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh Mu'en dan Zhongliwu. Aku tahu kamu adalah orang yang paling mencintaiku. Kamu banyak berjuang dan menyalahkan diri sendiri selama ini. Apakah kamu tahu, aku sudah lama ingin memberitahumu bahwa aku telah memaafkanmu. Tetapi aku takut sekali aku mengatakan itu. Kamu akan meninggalkanku dan ketika itu terjadi, aku tidak akan lagi memiliki seseorang yang dapat aku percaya dengan hatiku. Rasa sakit di mata Long Shoyo telah menghilang. Air mata mulai mengalir di matanya. Sebagai gantinya, Ye Sisui dengan lembut bersandar pada tubuhnya dan membiarkan dirinya memasuki pelukannya. Sekarang aku benar-benar telah memaafkanmu. Kamu tidak perlu merasa sedih tentang kejadian itu lagi. Kamu tidak lagi berhutang padaku apapun yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun ini. Sekarang, kamu dapat yakin dan pergi. Lakukan apa yang selalu ingin kamu lakukan. Jangan biarkan aku memberimu beban. Long Shoyo memberinya senyum pahit dan bertanya, kamu telah merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, bukan? Tubuh Ye Sisui membeku. Long Shoyo menghela nafas dan berkata, sejujurnya, sudah lama sejak kamu terakhir kali mengancamku dengan itu, namun aku sudah terbiasa berada di sisimu.
Apakah kamu tahu apa yang ingin aku katakan? Meskipun aku tidak akan membantumu dengan kesalahanmu, aku selalu melindungimu dan berdiri di sisimu. Karenanya aku sebagian bersalah atas hal-hal yang telah kamu lakukan. Kita sudah berada di kapal yang sama selama 100 tahun ini. Aku telah banyak berjuang setiap kali aku melihatmu menghabisi dan memelihara para masrojatmu, namun aku rela menanggung rasa sakit dan konflik di hatiku untuk tetap di sisimu. Ini karena cintaku padamu melebihi segalanya. Aku bersedia untuk terus tinggal di sisimu, bahkan jika aku tidak dapat menghentikanmu dari melakukan apa yang salah. Akan tetapi, jika suatu hari karma menyerang balik padamu, aku bersedia membawanya bersamamu. Air mata mulai mengalir dari mata siswi. Dia menggunakan tinjunya untuk memukul dada Long Xiaoyao berulang kali. Mengapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu begitu bodoh? Long Xiaoyao tersenyum dan memeluknya lebih erat dari sebelumnya. Karena aku mencintaimu. Sesederhana itu. Kamu benar, aku bisa bangga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih mencintaimu daripada aku. Di sisi lain, Wo Yuhao telah menunggu dengan tenang selama 3 hari, tetapi masih belum ada kabar dari Cusi. Namun mereka belajar tentang bagaimana tentara dihargai atas prestasi mereka di medan perang. 3 legion Suciwa telah diberi izin untuk memasuki kota mereka. Secara alami dikirim kembali ke tempat mereka sebelumnya ditempatkan. Meskipun Kekaisar Ryu telah menaklukkan Kekaisaran Tianhun, mereka telah menderita kerugian besar. Ini benar-benar terutama mengingat betapa banyaknya Suciwa yang kuat yang telah mati. 2 dari 4 legion Suciwa peringkat binatang buas telah dirusak oleh musuh-musuh mereka. Ribuan Suciwa yang mereka kirim untuk memperkuat yang lain juga sepenuhnya musnah. Selain itu, mereka telah kehilangan sekitar 5 Suciwa kelas 9 ditambah dengan sumber daya dan persediaan yang telah mereka keluarkan. Terutama setelah Kejero Kudus, Kekaisar Ryu cukup terguncang oleh perang. Tentu saja ini mungkin juga merupakan kesempatan baik bagi Kekaisar Ryu untuk memulai kembali hal-hal tertentu. Selama mereka mempertahankan keunggulan mereka dalam hal teknologi alat jiwa, hanya masalah waktu sebelum mereka menebus instruksi jiwa dan alat jiwa yang telah mereka hilangkan. Aula kebajikan termasyhur telah menyelesaikan rekonstruksi, tetapi tidak ada lagi berada di tangan Jing Hongchen. Sejumlah besar uang telah diinvestasikan dalam sejumlah jenis penelitian. Banyak teknologi alat jiwa telah diekspor ke Kekaisaran Tianhun, tetapi sebagian besar dari mereka adalah alat jiwa yang terutama untuk penggunaan sipil. Tidak ada alat jiwa tingkat militer yang dikirim ke tanah mereka yang baru ditaklukkan. Dengan menggunakan alat jiwa yang digunakan oleh warga sipil, Kekaisar Ryu telah mengumpulkan jumlah besar kekayaan dan sumber daya dari Kekaisaran Tianhun. Sumber daya ini semuanya berguna untuk pengembangan militer Kekaisaran Ryu. Ketika Kekaisar Ryu terus meningkatkan alat jiwa berbentuk manusia, Wo Yuhao pernah bertanya kepada Cusi, bagaimana instruksi jiwa kelas 5 dan 6 dapat menggunakan alat jiwa berbentuk manusia. Meskipun Cusi tidak mengungkapkan jawaban untuk pertanyaannya, Wo Yuhao bisa melihat sedikit kesedihan di matanya. Wo Yuhao memikirkannya dan menyadari bahwa hanya ada satu kemungkinan. Seseorang akan membutuhkan kekuatan spiritual yang cukup kuat untuk mengendalikan alat jiwa bentuk manusia. Setidaknya, itu adalah kasus untuk teknologi alat jiwa saat ini yang digunakan. Bagaimana seseorang dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya? Seseorang biasanya akan menemukan kekuatan spiritual seseorang meningkat setelah seseorang mencapai kultivasi yang lebih tinggi. Individu yang diberkati dengan jiwa bela di tipe spiritual dapat mengembangkan kekuatan spiritual mereka secara terpisah. Selain 2 cara normal ini, seseorang juga dapat merangsang otak seseorang secara artifisial untuk meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Jika Kekaisar Ryu telah mencapai beberapa metode di bidang ini, mereka mungkin telah menggunakan metode ini untuk meningkatkan kekuatan spiritual instruksi jiwa mereka untuk membuat mereka mampu mengendalikan alat jiwa berbentuk manusia. Namun ini juga berarti bahwa para instruksi jiwa ini akan kehilangan potensi mereka. Mereka tidak akan dapat meningkatkan kultivasi di masa depan. Xuan Ziwen pernah memberitahu Wo Yuhao tentang bagaimana Kekaisar Ryu telah meneliti cara-cara untuk meningkatkan kekuatan spiritual manusia melalui metode stimulasi, namun mereka tidak pernah benar-benar mempraktikkannya karena efek samping yang kuat.
Xuan Ziwan telah mengakui bahwa dia tidak tahu sejauh mana Kekaisar Yu mampu menekan efek samping itu. Jika efek samping benar-benar sekeras itu, Kekaisar Yu, Legion Jiwa Kekaisar Yu mungkin tidak akan terkalahkan. 2 hari berikutnya, tentara dihargai untuk tindakan keberanian mereka. Selanjutnya, selain personel kunci yang diminta untuk tetap tinggal, sisanya diberi istirahat. Pada akhirnya para estro jiwa sangat dihormati, bahkan di dalam ketentaraan. Tidak banyak batas yang dikenakan pada mereka. Itu sama bahkan setelah mereka kembali ke kota bercahaya, bahkan mereka diberi istirahat 10 hari sebelum mereka kembali. Adapun bagaimana estro jiwa berencana untuk mengisi kembali tenaga mereka, Wu Yuhao tidak jelas tentang itu, namun itu tampaknya tidak menjadi masalah besar jika dilihat dari fluktuasi emosional yang ditunjukkan oleh para komandan di atas. Wu Yuhao telah menyelimuti seluruh camp militer dengan deteksi spiritualnya. Salah satu bagian kecerdasan yang paling berharga yang ia dapatkan adalah bagaimana Kekaisar Yu telah merencanakan untuk mengambil waktu lebih lama untuk mengatur kembali pasukan mereka. Perintah militer sudah mencapai tentara yang masih menunggu di perbatasan selatan Kekaisaran Tianhun. Meski mereka terkunci dengan Kekaisaran Starlo, mereka disuplai kembali. Persediaan secara alami datang dari Kekaisaran Tianhun. Sepertinya Kekaisar Yu benar-benar berencana untuk beristirahat dan mengatur kembali pasukan mereka. Sepertinya mereka tidak akan berperang dalam waktu dekat. Bahkan jika rencana Huo Yuhao dan Jusi gagal, Kekaisar Yu mungkin tidak akan meluncurkan operasi militer besar dalam setahun. Itu benar-benar kabar baik, namun berita ini masih cukup tidak berarti. Lagi pula, tidak mungkin ini untuk diverifikasi, karenanya kekaisaran lain, terutama Kekaisaran Starlo, harus tetap waspada dan bersiap-siap untuk perang. Wu Yuhao tidak tahu berapa banyak Kekaisaran Starlo telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Dia percaya bahwa mereka seharusnya sedikit membaik tanpa tekanan dan untuk benar-benar berperang. Wu Yuhao tidak bisa tidak memikirkan pria itu ketika dia berpikir tentang Kekaisaran Starlo. Dia percaya bahwa dia harus benar-benar kembali dan menyelesaikan masalah itu. Begitu dia menurunkan sutiaran dan mendapatkan konfirmasi dari Jusi bahwa dia tidak akan menyerang Kekaisaran manapun dalam 10 tahun ke depan. Dia merasa bahwa sudah waktunya baginya untuk memberi hormat kepada ibunya. Menyedihkan, Wu Yuhao memikirkan ibunya meskipun kebenciannya yang hebat sudah hilang. Kepahitan dan rasa sakit masih ada di hatinya. Wu Yuhao sering berpikir pada dirinya sendiri betapa hebatnya jika ibunya masih hidup. Dia percaya bahwa dia pasti akan bisa memberinya kehidupan yang baik dengan kemampuannya saat ini. Sayangnya ini hanya sesuatu yang bisa dia bayangkan. Dia tahu bahwa mustahil untuk membangkitkan kembali siapapun. Tidak peduli sekuat apa dia tidak akan pernah bisa menghidupkan kembali ibunya. Karena itu dia harus menyelesaikan masalah itu. Dia perlu mencarinya dan mendapatkan pengakuannya atas ibunya. Wu Yuhao tahu itu perlu untuk memperbaiki keadaan ibunya. Selain itu, dia juga ingin membuat perhitungan dengan Dancos, istri Adipati Rama Putih. Wu Yuhao langsung geram oleh pikirannya. Bahkan jika dia bisa memilih untuk tidak membalas dendam pada yang lain, dia tidak akan pernah membiarkan Dancos pergi begitu saja. Jika bukan karena Dancos, ibunya tidak akan pernah mati. Daiwa Bin masih muda dan gegabah saat itu, sehingga Huo Yuhao bisa memaafkannya, namun Dancos tidak bisa dimaafkan. Bagaimanapun ibunya pasti masih hidup jika bukan karena dia. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.